Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita banyak mengucapkan syukur kepada Allah karena malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat duduk di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di malam yang mulia, di majelis yang mulia, menyebut nama-nama yang mulia. Patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Perlu Anda ketahui, ini adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya daripada hari, dan di sini merupakan juga tempat yang paling dicintai oleh Allah, di mana diriwayatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Syifaa'us Saqim, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan di tempat yang Allah cintai, dan semoga cinta ini akan terus kekal sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, setelah sekian lama kita istirahat sejenak menyambut bulan Ramadan, bukan berarti kita berhenti dalam beribadah, hanya memfokuskan ibadah di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan sama Allah diterima, dan semoga Ramadan yang kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Patutlah kita banyak bersyukur. Kesehatan, nikmat, rezeki, harta, kemampuan, kesehatan, waktu, semua itu datangnya dari Allah. Patut kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, di mana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nahl, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, dan seandainya kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitung daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat terbesar, yaitu kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita patut bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Musa alaihi salam cemburu, rela mengorbankan pangkatnya demi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela turun jabatan sebagai nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanpa harus meminta, alhamdulillah dijadikan orang yang beriman kepada Allah dan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disepelekan hal ini. Jangan kita memandang bahwa nikmat Allah itu hanyalah suatu harta, materi, kekayaan. Benar, itu memang datangnya dari Allah. Nikmat yang telah Allah berikan. Ada nikmat yang lebih besar, yaitu ditanamkan di hati kita, yaitu iman kepada Allah. Dan orang yang ada rasa iman di hatinya, maka dia akan menjadi orang yang selamat, sehingga akan dimasukkan di surganya Allah.
dalam keadaan yang lebih baik. Dan juga orang yang sudah mau bersyukur, orang yang sudah mau bersyukur kepada Allah, itu akan mengekalkan suatu nikmat, akan mengekalkan suatu nikmat, dan juga akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Selain bentuk rasa syukur itu bisa mengekalkan suatu nikmat, akan mendatangkan, akan mengundang daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Sesuai dalam firman Allah, la in sakartum la azidannakum. Sesungguhnya, la in sakartum, sesungguhnya jika engkau mau bersyukur, sesungguhnya jika engkau bersyukur sama Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebenarnya kita merasa berat meninggalkan bulan Ramadan. Belum siap kita meninggalkan bulan Ramadan. Karena mungkin banyak Ramadan ini kita terlewat dengan hal-hal yang sia-sia. Mungkin Ramadan kita gunakan dengan hal-hal yang kurang manfaat. Atau naudzubillah min dzalik, mungkin kita pernah bermaksiat di bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Tapi apalah daya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Mau tidak mau, waktu akan bergulir dan akan meninggalkan kita. Mau tidak mau, sebenarnya berat meninggalkan rasa bulan Ramadan, di mana di dalam bulan Ramadan Allah setiap harinya membebaskan kaum muslimin wal muslimat sebanyak 60.000 dari api neraka. Setiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan sebanyak 60.000 hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Satu hari 60.000 dibebaskan dari api neraka. Satu hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari ke-30 datang hari raya, di mana ketika itu hari akhir daripada bulan Ramadan, Allah membebaskan tidak hanya 60.000 seperti hari-hari lainnya, tapi Allah membebaskan hambanya sebanyak apa? Sebanyak daripada Allah membebaskan daripada di bulan Ramadan. Jadi 60.000 dikali 30 hari. Pada hari itu Allah membebaskan seluruh hambanya sebanyak daripada bulan Ramadan itu. Semoga kita termasuk orang yang diampuni dari dosanya, sehingga kita dijauhkan daripada azab, daripada nerakanya Allah. 60.000 setiap hari. Semoga kita termasuk daripada 60.000 tersebut. Ya. Berat ya meninggalkan bulan Ramadan. Tapi Al-Habib Abdullah pernah mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, la taskubutu ma'aka lirahil Ramadan fa Ramadan saya'ud walakin uskubutu ma'ata khasyatan an ya'ud Ramadana wa anta rahil. Jangan kalian tumpahkan air mata, jangan kalian tumpahkan air mata atas kepergian Ramadan. Percuma, ya, percuma, karena Ramadan itu pasti akan kembali. Ramadan yang akan datang pasti akan ada. Tapi yang kalian tumpahkan air mata sebenarnya yaitu adalah takutnya ketika Ramadan itu datang sedangkan engkau telah pergi meninggalkannya, alias meninggal dunia. Insyaallah semua panjang umur sehingga bisa bertemu di dalam bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bib, pelajaran yang kita dapatkan dari bulan Ramadan apa, Bib? Pelajaran yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan yaitu adalah takwa. Adalah takwa. Kok bisa, Bib? Buktinya di dalam bulan Ramadan kita meninggalkan hal-hal yang mubah demi untuk Allah. Kita meninggalkan makanan, kita meninggalkan minuman, itu hal yang mubah, bukan hal yang haram, diperbolehkan. Tapi karena rasa takwa kita kepada Allah sehingga kita tinggalkan hal yang mubah, kita jalankan perintahnya Allah untuk berpuasa. Seharusnya kita bisa meninggalkan hal yang mubah, seharusnya kita bisa meninggalkan yang haram. Kalau kita bisa meninggalkan hal yang mubah, makan minum di bulan Ramadan kita tinggalkan, seharusnya
kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang sudah jelas diharamkan oleh Allah. Dan juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan kepada Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan dia mengharap pahala kepada Allah, ya, semoga kita termasuk orang tersebut. Maka apa? Maka dia akan diampuni oleh Allah dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Di riwayat yang lain, dosa yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah. Kalau kita berpuasa dengan iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa kita akan dihilangkan oleh Allah. Tidak hanya yang terdahulu, di riwayat yang lain juga di yang akan datang. Ramadan adalah suatu ujian bagi kita. Ya. Hal yang mubah tadi sudah kita tinggalkan ya untuk Allah. Sepatutnya sebagai seorang siswa yang sekolah, ketika dia sudah menempuh suatu ujian, pasti dia akan mendapatkan suatu hasil. Ketika orang itu sudah melaksanakan perintahnya Allah untuk meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah, bahkan untuk hal yang mubah seperti kita meninggalkan makanan dan minuman saat puasa, nanti ada hasil akhirnya. Ada hasil akhirnya, sama kayak tadi ada di sekolah itu. Ujian ada rapotnya. Juga orang yang berpuasa nanti juga ada. Ya. Maka dia akan berhak mendapatkan hasilnya. Apa itu hasilnya? Jawabannya adalah takwa. Makanya tadi jawabannya apa? Hasil daripada puasa yaitu adalah takwa. Sesuai firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Kita termasuk insyaallah orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu, agar kamu bertakwa. Ketika orang itu sudah mau berpuasa, dia akan mendapatkan hasil yaitu adalah takwa. Dan takwa itu apa? Takwa itu di dalam kitab Nasu'idiniyah. Saya ambil di dalam kitab Nasu'idiniyah, alhamdulillah. Karena ada suatu riwayat di mana Nasu'idiniyah ini adalah Jami'at ma fi Ihya. Ini adalah kumpulan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan tidak hanya itu juga, di mana juga pernah dikatakan oleh di dalam kalamnya Al-Habib Alwi bin Syihabuddin, ma yuqra'ul Bukhari illa wan nabiyyu hadir. Ketika dibacakan itu kitab Bukhari, tidaklah kecuali Nabi itu hadir. Ketika ada kajian kitab Bukhari, Nabi itu hadir. Wala kalamul Habib Abdullah Al-Haddad illa huwa hadir. Begitupun juga ketika dibacakan kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, Nabi akan hadir. Alhamdulillah, hari ini insyaallah Rasulullah hadir dan semua insyaallah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, disentuh hatinya agar menjadi orang yang lebih baik dan dihafalkan wajahnya, sehingga kelak kita akan dikenali oleh Rasulullah dan diberikan syafaat dan diberikan air dari telaga Hudnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi makanya yang khusyuk. Kalau di dalam pengajian Bukhari, kitab Imam Haddad, yang khusyuk. Yang khusyuk karena Nabi hadir. Kalau kita bisa beradab di hadapan kepala desa, kalau kita bisa berhadapan dengan presiden dengan adab yang begitu indah, kenapa ketika kita berhadapan dengan Rasulullah tidak mau jaga adab? Seharusnya kita harus lebih beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi akramir Rasul kunna akraman umami. Dengan sebab Nabi yang mulia, kita menjadi umat yang termulia. Kita ini umat apa sih? Ya, kita paling kecil, paling pendek umurnya, paling
kekuatannya paling kecil dibanding umat-umat terdahulu, kuat-kuat. Nabi Musa itu sekali ngampleng langsung mati, sekali nempeling, sekali melukup, gak sengaja. Nabi Musa gak sengaja, itu langsung semaput. Gak ada di sini ya. Kalau ada bahaya. Umat-umat terdahulu itu masya Allah kuat-kuat. Ya. Kita alhamdulillah walaupun kita gak memiliki kekuatan yang begitu indah, tapi karena kita berbuntut kepada Rasulullah SAW, kita menjadi yang mulia di antara daripada umat-umat yang terdahulu. Dan kita menjadi umat yang pertama masuk surga sebelum umat-umat yang lainnya. Karena apa? Karena berada di barisan Rasulullah SAW. Insyaallah semua termasuk daripada tentara-tentaranya Rasulullah, termasuk daripada umatnya Rasulullah, diakui Rasulullah berada di barisan Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sedikit ya. Terus apa Bib manfaatnya takwa Bib? Ya, tadi kita sudah puasa di bulan Ramadan untuk Allah ya, agar kita menjadi orang yang berpredikat, orang yang bertakwa. Dimana di sini ada beberapa di dalam kitab Masyu'idin ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 manfaat daripada takwa. Tak bahas satu saja. Kalau 7 ini terlalu malam-malam. Di mana salah satu manfaat orang yang bertakwa kepada Allah, hasil daripada puasa, yaitu adalah bertakwa. Ya. Takwa itu adalah intinya menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Cukup itu saja takwa. Menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Baru bisa dikatakan orang itu predikat orang yang bertakwa. Manfaatnya apa, Bib? Kalau nggak ada manfaatnya nggak mau orang. Manfaatnya apa, Bib? Manfaatnya yang pertama yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Yang pertama, dia akan selalu dalam pemeliharaan Allah dan selalu dalam penyertaan Allah. Orang yang bertakwa dia akan selalu dalam pandangannya Allah, dalam pemeliharaannya Allah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama Allah ini adalah hadiah terbesar. Bib, enggak Bib. Uang lebih penting Bib, seandainya. Sekarang bayangkan saja ya. Kalian punya uang 1 triliun berada di padang pasir. Buat apa uang kalian? Kalian berada di padang pasir, uangnya triliunan, ATM-nya sak baja. Sak koper di sini triliunan. Setiap ATM. Nanti digesek dede. Uang 1 triliun itu dibuat apa? Tapi ketika orang itu bersama Allah, sekalipun berada di tempat padang pasir pun, ketika dia sama Allah dia akan selalu tenang. Walaupun dalam posisi apapun itu, ketika dia sama Allah menjadi orang yang paling tenang. Makanya kalau melihat wali-wali itu dia, kalau kita pikir secara logika nggak masuk akal. Dari sini ke sini, dari Hadramut ke Indonesia, secara logika naik kapal laut bagaimana? Kalau sekarang enak ya, cukup beli tiket. Kalau sekarang ada tambahan, periksa genos, antigen. Kalau dulu bayang dari Jazirah Arab ke Indonesia, kalau kita nggak akan mampu. Sekalipun siapkan bekal itu 1 kapal, nggak akan mampu. Kalian mungkin berada di 1 hari saja di atas kapal sudah pusing, sudah sumpah. Jangan jangan di kapal, di dalam rumah dikurung sedino aja bingung, pengen metu, pengen kopi. Ya. Apalah daya punya harta banyak tapi tidak bersama Allah. Tapi orang yang beruntung itu sekalipun dia tidak memiliki apa-apa tapi bersama Allah, itu adalah orang yang beruntung.
Kalau sudah sama Allah, mau minta apa kita dikasih. Ya, sekalipun kita gak punya apa-apa, kalau sudah sama Allah, itu adalah anugerah terbesar. Ya. Semoga kita selalu berada di dalam pemeliharaannya Allah. Banyak manfaatnya ya daripada bertakwa. Salah satunya itu selalu bersama Allah. Ketika kita merasa aman dengan seorang penjaga, anggap saja kita didampingi bodyguard, anggap saja kita didampingi polisi, anggap saja kita didampingi tentara, mau kemana-mana itu bakal aman, sekalipun bawa harta banyak. Kenapa? Saya pertanyakan itu, kenapa kita merasa aman dengan penjagaan manusia dan sedangkan kita tidak pernah merasa aman dengan penjagaannya Allah. Dijaga seorang hambanya Allah. Polisi, bodyguard, tentara itu hambanya Allah. Allah lebih kuat, ya kawi. Allah lebih kuat, lebih gagah. Gak ada yang sebanding dengan Allah. Makanya kalau sudah urusan di atas selesai, otomatis urusan di bawah akan diselesaikan oleh Allah. Kalau kita punya masalah, bukan menyelesaikan di bawah, selesaikan, masuk yang lewat atas, nanti yang di bawah akan diselesaikan oleh Allah. Kalau kita punya suatu masalah, ya, kalau kita kenal orang dalam, anggap kita mau buat KTP, kita nggak punya orang dalam, nggak punya atasan, pasti ruwet, disuruh ke RT, ke RW, ke kepala desa, ke kecamatan, ke capil, bolak-balik terus. Tapi kalau kita kenal orang dalam, cukup ngasih biodata, duduk di rumah, selesai. Kalau sudah kenal yang di atas, akan diselesaikan segala yang di bawah. Jadi andalkan ketika kalian memiliki suatu masalah, andalkan Allah. Pertama, andalkan Allah, setelah itu ikhtiar. Jangan ikhtiar dulu. Andalkan Allah, berdoa sama Allah, ya Allah aku pasrah sama Engkau ya Allah. Aku serahkan semua masalahku ini sama Engkau ya Allah. Engkau yang memberikan masalah, Engkau yang menyelesaikan. Pasrah sama Allah, setelah itu kita jalan, selesai, akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau dia ruwet sama yang di bawah, gak mengandalkan Allah, lama. Orang yang menomorsatukan Allah tidak akan dinomorsatukan oleh Allah. Orang yang menomorsatukan Allah tidak akan dinomorsatukan oleh Allah. Contoh apa? Menomorsatukan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika dipanggil oleh Allah, datang ke Allah. 5 menit, 10 menit mungkin waktunya, enggak banyak. Enggak banyak. Jadi andalkan Allah dahulu, setelah itu pasrah, ikhtiar. Selesai, tak jamin selesai. Ya. Itu adalah manfaat orang yang bertakwa. Banyak. Di sini ada 7. Dan sesungguhnya hakikat takwa itu tidak ada yang mengetahui apa itu hasilnya. Yang pasti alhamdulillah kita dirangkum oleh para ulama kita tahu manfaatnya itu takwa kepada Allah. Manfaatnya takwa kepada Allah, salah satunya diselamatkan dari api neraka, selamatkan daripada segala kesusahan, bersama Allah dimasukkan surganya Allah. Orang yang bertakwa akan selamat di dunia maupun di akhirat. Bertahan. Belum bisa bertahan. Semua ada prosesnya. Ya. Insya Allah jadi orang yang bertakwa selalu mengandalkan Allah ditimbang makhluk yang lainnya. Semoga menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, selalu diimankan oleh Allah, selalu dikuatkan hati, selalu ditanamkan iman kepada Allah, selalu ditanamkan yakin sama Allah, selalu ditanamkan rasa husnudzon sama Allah, ditanamkan selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua hajatnya kabul, semua hajatnya kabul, semua dosa diampuni oleh Allah. Berkat majelis ini insya Allah semuanya hajatnya kabul,
dan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal qubul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.